illallah. Salah seorang ahli hadis yang bernama Imam Al-Hafidh Al-Iraqi pernah berkata, siapapun yang mendeskripsikan sosoknya Nabi Muhammad SAW pastilah berkata, belum pernah aku melihat sosok sesempurna Rasulullah SAW. Demikianlah ungkapan kerinduan seorang ulama hadis dunia. Benarlah demikian memang pada kenyataannya, kecintaan dan kerinduan hanyalah pantas kita berikan kepada baginda Muhammad SAW. Maka alangkah tidak sesuailah jika seseorang mengorbankan hidup cinta selain untuk Nabi Muhammad SAW. Dari kisah dan sejarah yang telah kita yakini bahwa keberadaan bukti cinta dari Nabi Muhammad SAW kepada umatnya sangatlah besar. Bahkan salah satu riwayat yang terdapat dalam kitab Dalail Khairat dan Kanzul Ummah mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW setiap waktu selalu mengingat umatnya. Atas dasar inilah ia membuat Allah berikan hak syafaat kepada beliau khusus andil menghakimi umatnya di hari kiamat nanti. Kesimpulannya, merindukan Nabi Muhammad SAW merupakan keharusan bagi setiap umatnya. Maka untuk itu membaca sejarah dan meresapi segala bentuk perjuangan beliau termasuk salah satu bukti kerinduan kita kepada dirinya, termasuk membaca dan membayangkan bentuk fisik sesungguhnya dari Rasulullah SAW. Dan sekarang mari kita lihat sedikit penjelasan bagaimanakah sesungguhnya bentuk fisik baginda Nabi kita. Simak penjelasannya. La ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW tidak hanya memiliki akhlak yang sempurna, tetapi juga penampilan fisik yang sempurna. Banyak sahabat yang memberikan testimoni akan kesempurnaan fisik Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah Al-Bara' ibnu Azib. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan beberapa perawi seperti Imam At-Tirmizi, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad, Al-Bara' mengatakan bahwa dirinya belum pernah melihat seseorang yang lebih tampan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat lain, Al-Bara' mengumpamakan wajah Nabi Muhammad SAW sama indahnya seperti bulan. Bahkan sahabat yang bernama Jabir bin Samurah memberikan penilaian lebih tinggi lagi. Menurut Jabir, wajah Nabi Muhammad SAW lebih indah daripada bulan purnama sekalipun. Lantas, seperti apakah sebetulnya gambaran wajah Nabi Muhammad SAW? Berdasarkan beberapa riwayat yang tercantum dalam Asy-Syamil Al-Muhammadiyah, Imam At-Tirmizi, dan buku membaca sirah Nabi Muhammad SAW dalam suratan Al-Quran yang hadis-hadis sahih terdapat di dalamnya, menurut Quraisy Shihab menjelaskan Nabi Muhammad SAW memiliki kulit yang tidak terlalu putih, juga tidak terlalu gelap atau putih kemerah-merahan. Bahkan di dalam riwayat dijelaskan dalam kitab Kifayatul Muhtadiin menjelaskan bahwa kulit Nabi Muhammad di dunia adalah putih kemerah-merahan, sedangkan kulit beliau di akhirat nanti putih kekuning-kuningan. Rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak juga lurus terurai, sangat hitam pekat. Rambut Nabi Muhammad SAW lebat dan cukup panjang, sehingga ujung rambutnya menyentuh daun telinga bagian bawah. Rambut paling panjang segitu dan tidak pernah melebihi bagian bawah daun telinganya. Nabi Muhammad SAW selalu merawat dan menyisir rambutnya sehingga selalu indah dan rapi. Disebutkan kalau kepala Nabi Muhammad SAW besar dan wajahnya tidak terlalu bulat, dahi beliau lebar dan rata. Sementara beliau memiliki mata yang lebar dengan bola mata yang sangat putih dan sangat hitam. Bulu matanya sangat hitam dan lentik. Begitupun dengan pinggiran mata Rasulullah SAW sangat hitam, sehingga beliau seperti orang yang mengenakan celak, padahal tidak. Adapun alis Nabi Muhammad SAW melengkung dan panjang sehingga kedua alisnya hampir menyatu. Di antara dua alisnya tersebut ada urat yang memerah kalau Nabi Muhammad SAW menahan amarah. Nabi Muhammad SAW memiliki pandangan mata yang sangat tajam dan berwibawa.
Kerlingan mata Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengisyaratkan hal-hal yang buruk meski kepada musuhnya sekalipun. Nabi Muhammad SAW memiliki hidung yang mancung. Meski demikian, hidung Nabi Muhammad SAW tidak semancung hidung orang Arab pada umumnya. Hidungnya sangat serasi dengan bentuk dan ukuran wajahnya. Bagian atas hidung Nabi Muhammad SAW bercahaya sehingga orang yang tidak memperhatikannya dengan seksama bakal mengira kalau hidung Nabi Muhammad bengkok. Pipi beliau datar, jenggotnya tebal dan jambangnya lebat. Sedangkan mulut Nabi Muhammad SAW cenderung besar, giginya tertata rapi meski sedikit jarang. Nabi Muhammad SAW selalu menyikat giginya, tidak hanya sesudah dan sebelum tidur, tapi juga setelah selesai makan dan juga sebelum sholat. Dengan menggunakan siwak, Rasulullah SAW selalu membersihkan giginya. Maka tidak heran jika gigi Nabi Muhammad SAW selalu bersih, berkilau dan tidak bau. Gigi depan Nabi Muhammad SAW tampak renggang ketika berbicara. Di antara gigi depan beliau itu seperti keluar cahaya. Demikianlah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itulah gambaran Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan hadis atau riwayat yang ada. Tentu gambaran itu tidak sepenuhnya menggambarkan wajah Nabi Muhammad SAW dengan sedetail-detailnya. Akan tetapi, mozaik-mozaik tentang gambaran wajah Nabi Muhammad itu setidaknya bisa menjadi bayangan kita tentang bagaimana keindahan fisik Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam rindu kami kepada engkau, wahai Nabi kami Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga penjelasannya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.